Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang Jordi Amat yang gabung ke Persija Jakarta. Yang kedua adalah tentang Stefano Lillipali yang merapat ke Dewa United. Dan yang ketiga tentang performa dari para pemain baru Persib Bandung yang kita bisa melihat di pertandingan pertama Piala Presiden tahun 2025 antara Persib Bandung versus Port FC yang berakhir untuk kemenangan Port FC dengan skor 0-2. Sebetulnya saya ingin memisahkan 3 hal ini dan membuat 3 konten. Cuma kalau saya buat 3 konten, ya durasinya akan pendek. Maka itu saya satukan dalam konten ini. Yang pertama-tama saya ingin membahas adalah tentang Jordi Amat, pemain tim nasional Indonesia yang gabung ke Persija Jakarta untuk durasi 1 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa memang sebelumnya sudah beredar rumor bahwa akan ada beberapa pemain tim nasional Indonesia yang kita tahu sebelumnya bermain di Eropa akan akhirnya bermain di Liga 1. Salah satunya adalah Jordi Amat yang sebelumnya bermain di Malaysia bersama JDT. Dan memang Jordi Amat ini bukanlah pemain muda ya teman-teman. Usianya sekarang adalah 33 tahun. Tapi saya pikir untuk pemain seperti Jordi Amat yang punya pengalaman segudang, bermain sebelumnya di Eropa, kemudian juga bermain di Liga Malaysia, bahkan bermain di kompetisi antar klub Asia bersama JDT, ya tentu dia adalah pemain yang berkualitas yang bisa membantu Persija Jakarta dalam misi Persija Jakarta untuk menjadi juara dari Liga 1 musim depan. Dan dari berita yang saya ikutin, ternyata Jordi Amat mengatakan bahwa sebetulnya dia juga mendapatkan penawaran dari negara lain, tapi dia memilih untuk gabung ke Persija Jakarta. Ya tentu, pemain seperti Jordi Amat kemungkinan juga mendapatkan tawaran dari negara lain. Tapi saya pikir dari segi nilai kontrak, tentu di Indonesia nilai kontrak dari Jordi Amat akan lebih tinggi daripada di negara lainnya. Apalagi kita tahu Jordi Amat itu sudah meninggalkan Eropa, ya kan? Dia akan main di Malaysia. Jadi tidak mudah juga untuk mendapatkan kontrak atau value kontrak yang bagus lah di negara lain. Dan saya pikir wajar saja bagi Jordi Amat sebagai pemain sepak bola profesional memilih penawaran terbaik. Tapi sekarang dia masuk ke yang namanya comfort zone atau zona nyaman, karena walaupun usianya sudah 33 tahun, tapi Jordi Amat ini adalah pemain yang bagus untuk Liga 1, bahkan menurut saya kebagusan. Meskipun kita tahu di Timnas Indonesia dia sudah tidak bisa mendapatkan tempat sebagai starter, karena ada pemain-pemain lain yang sekarang permainannya jauh lebih konsisten daripada Jordi Amat yang kita tahu sebelumnya pada saat diberikan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia sering melakukan kesalahan yang fatal. Jadi Jordi Amat ini memilih Persija Jakarta tentu dengan tantangan agar bisa membawa Persija Jakarta sesuai dengan target mereka menjadi juara dari Liga 1 musim depan, dan juga untuk bermain di tanah air. Yang kita tahulah Jordi Amat ini kan punya keturunan Indonesia. Dan satu hal lagi positif dari Jordi Amat adalah dia pemain yang punya kemampuan leadership yang baik. Artinya dia punya skill leadership yang baik yang tentu akan membantu juga pemain-pemain lain di Persija Jakarta. Bukan saja yang akan bermain di pertahanan bersama dia, tapi juga pemain-pemain muda Persija Jakarta yang memang dikabarkan akan diorbitkan ke tim senior dari Persija Jakarta. Jadi walaupun dari segi nilai kontraknya ini tentu Persija membayar harga yang mahal, tapi saya pikir Persija mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, mendapatkan pemain yang berpengalaman, pemain yang berkualitas untuk Liga 1, dan juga akan mendapatkan manfaat dari penjualan merchandise Jordi Amat, karena biar bagaimanapun kita tahu dia adalah kloter pertama dari pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya membela tim nasional Indonesia bersama, kita tahu pada saat itu ada Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Bahkan Shane Patinama juga sekarang ini baru saya dapat informasi dirumorkan kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan, akan gabung ke Persija juga atau ke Bali United. Padahal sebelumnya dia sebetulnya akan menuju ke Thailand, bahkan sudah bicara dengan salah satu klub di sana. Tapi yang saya dapat informasi baru tadi pagi,
bahwa mungkin dia juga akan bermain di Indonesia. Nah, kalau bagi Jordi Amat yang memang usianya sudah di atas 30 tahun, saya pikir gak ada masalah bermain di tanah air, karena kita tahu lah ini jelang dia pensiun. Walaupun dia cuma dikasih 1 tahun, tapi saya pikir jika performa dia bagus, dan jika Persija menjadi juara, kemungkinan dia akan ditambah durasi kontraknya 1 tahun lagi. Tapi pemain-pemain muda lainnya yang merupakan pemain diaspora Indonesia, sebaiknya cari dulu klub di luar. Karena ya masa sih usia yang masih produktif atau muda gak bisa mendapatkan klub di luar negeri, ya kalau memang gak bisa atau gak bisa main di Eropa, ya mungkin bermain di negara Asia atau ASEAN lainnya, seperti Thailand. Liga Thailand tuh bagus. Liga Thailand tuh kalau nggak salah ranking nomor 1 loh di ASEAN. Bagus. Kalau kita nonton pertandingan kemarin sore itu antara Port FC versus Persib, kan lihat pemain-pemain dari Port FC itu bagus-bagus. Jadi memang dari segi liga, memang kualitas Liga Thailand tuh bagus. Gak ada masalah juga kalau mau gabung ke Thailand. Asnawi saja kita lihat, kelihatan Asnawi itu permainannya jauh lebih baik daripada para pemain Persib yang berhadapan dengan dia gitu, head to head. Karena memang dia sudah lama bermain di luar, meskipun dari segi penghasilan ya tentu lebih rendah. Kalau di Indonesia kan lebih tinggi lah value kontraknya, apalagi pemain-pemain yang kita tahu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi saya pikir Jordi Amat ini menambah manfaat bagi Persija Jakarta dan juga menambah kualitas di lini pertahanan. Walaupun kita tahu Persija di pertahanan tuh gak jelek juga musim lalu, karena mereka punya rekor defensif bagus, tapi mereka memang sulit mencetak gol. Namun dengan masuknya Jordi Amat, ada leader di belakang nih. Karena kita tahu sebelumnya Persija tuh punya Maman Abdurrahman, kemudian ada juga Kudela. Nah sekarang mereka mendapatkan Jordi Amat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan good luck dan selamat berjuang bagi Jordi Amat. Tentu kita semua tidak sabar melihat Jordi Amat bermain di Liga 1. Jadi jika 4 pemain bertahan, berarti Jordi Amat akan menemani Rizky Ridho di lini pertahanan. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Stefano Lillipali, pemain tim nasional Indonesia lainnya yang merapat ke Dewa United dengan status pinjaman. Nah ini saya kaget nih. Ini saya kaget Lillipali itu gabung ke Dewa United. Karena Lillipali ya kita tahu lah pemain yang sangat amat berpengalaman bermain di Liga 1. Dan pemain yang memang skillful. Sudah terbukti lah ini pemain yang berkualitas. Walaupun musim lalu bersama Borneo FC dia tidak selalu bermain full, bahkan tidak selalu bermain sebagai starter, tapi dia masih bisa mencetak beberapa gol, masih bisa memberikan assist, bahkan terakhir dia juga dipanggil ke Timnas Indonesia, turun juga beberapa menit bagi Timnas Indonesia. Jadi Dewa United ini meminjam Stefano Lillipali karena mereka butuh pemain yang berpengalaman pada saat mereka akan bermain di kompetisi antar klub Asia. Kita tahu kayaknya akan main di AFC Challenge League nih, Dewa United. Plus Dewa United punya lini depan yang mengerikan nih. Kita tahu mereka tim yang paling produktif tuh musim lalu kan. 65 gol dari 34 pertandingan. Ada Alex Martins, ada Egy Maulana Fikri, ada Septian Bagaskara, ada juga sekarang Stefano Lillipali. Kalau di belakang memang Dewa United tuh sudah tercover lah. Pemain-pemain bagus kan. Mereka punya di lini pertahanan mereka. Salah satunya kita tahu adalah Nick Kuipers. Tapi di depan ini mereka punya Lillipali. Jadi ini seperti Dutch connection. Karena kan pelatihnya juga asal Belanda tuh, Jan Olde Rickering. Nah, dia memilih pemain juga yang kita tahu adalah pemain keturunan Indonesia yang lama juga, ya kan, bermain di Belanda. Jadi dia menambah kualitas ke skuad Dewa United plus pemain yang berpengalaman. Nih, ya mirip seperti Jordi Amat yang dibawa pemain yang berpengalaman agar bisa menambah kualitas ke dalam skuad. Dan saya pikir kemungkinan besar Lillipali ini akan bermain sebagai starter nih. Ini feeling saya, kemungkinan. Dia akan bermain sebagai starter karena feeding bola dia ini masih bagus. Dan kita tahu, musim lalu tuh sebenarnya Dewa United sempat kebaca permainannya karena terlalu banyak mengandalkan Egy Maulana Fikri. Nah sekarang dengan adanya Lillipali, ya paling tidak meringankan lah beban dari Egy. Dan kita tahu mereka punya target man seperti Alex Martins. Dan saya pikir Lillipali juga akan memberikan banyak pengalamannya kepada pemain-pemain Dewa United yang musim lalu ya gagal ya menjadi juara karena kalah bersaing dengan Persib Bandung. Dan feeling saya musim depan ya target mereka kemungkinan besar adalah juara. Karena saya ingat bahwa 2 musim sebelumnya, musim 2023-2024, Dewa United itu kalau nggak salah finish di peringkat nomor 5. Dan musim lalu, musim 2024-2025 mereka finish di runner up. Nah ini sekarang tentu targetnya adalah untuk menjadi juara dan saya tentu juga tidak sabar menunggu bagaimana nanti permainan antara Lillipali, Egy dan juga Alex Martins di lini depan dari
Dewa United. Dan sekarang terakhir saya ingin membahas singkat saja tapi padat dan jelas tentang performa para pemain baru dari Persib Bandung. Nah, kebetulan kan saya yang siaran ya pertandingan Persib versus Sport FC. Kalau secara individu ya, saya yakin teman-teman juga sudah bisa melihat lah bahwa pemain-pemain baru ini adalah pemain-pemain yang berkualitas. Cuma karena kemarin sore itu adalah pertandingan pertama bagi mereka, tampaknya ini mereka belum siap juga secara kondisi fisik. Belum siap, sama sekali belum siap. Jadi mereka lebih banyak menunjukkan skill individu mereka daripada bisa bermain sebagai tim, karena mereka juga akan baru gabung. Jadi saya pikir ini bukan saatnya untuk menilai performa dari para pemain baru Persib, tapi sedikit banyak kita sudah bisa melihat bahwa yang dikontrak oleh Persib adalah memang pemain-pemain grade A+, seperti yang sebelumnya pernah saya katakan. Bahwa memang ini pemain-pemain bagus, dan saya pikir di Piala Presiden ini, Boyan Hodak ya tentu menargetkan agar timnya bisa meraih kemenangan, tapi itu bukan merupakan prioritas. Yang penting dia ingin melihat bagaimana nih para pemain ini bermain. Karena kalau latihan itu kan beda ya, pada saat bermain apalagi lawan klub kuat seperti Port FC yang datang dari Thailand, yang kita tahu adalah klub papan atas dari Thailand. Nah, disitulah terlihat kemampuan dari para pemain baru Persib Bandung. Saya melihat Sadil Ramdhani bagus, tapi dia juga kebanyakan gocek. William juga sama bagus, kebanyakan gocek. Tapi Luciano saya lihat mainnya very cool, tenang banget. Saya melihat duet antara Luciano dan Klok ini sangat klop. Nah, ini menarik kan, Lucy dan Klok equal to Klopp ya. Mereka kelihatan begitu nyaman di lini tengah, tapi ya lagi-lagi sepertinya secara chemistry ini sama sekali belum berjalan. Dan ada juga pemain muda dari Persib tuh, Zulkifli. Nah, itu luar biasa banget. Saya jadi ingat Gareth Bale tuh, permainan dia. Kan kencong begitu larinya, tapi ya dia juga masih muda, kalau nggak salah 18 tahun. Nah, pemain ini punya potensi menjadi pemain bintang dan pemain timnas Indonesia dalam masa depan ya. Cuman ya tergantung dia bisa disiplin nggak. Karena banyak pemain-pemain muda di Indonesia ini muncul, tapi nggak disiplin, sehingga mereka agak konsisten, kemudian mereka hilang. Nah, ini juga PR tentunya bagi Zulkifli. Kemudian kiper baru nggak main ya, Adam Prisbeck. TJ yang main, dan Port memang menang karena memang secara chemistry mereka sudah oke. Dan memang Port ini kan gak banyak pemain baru. Adalah 3-4 pemain baru, walaupun pelatihnya baru ya, Alexandre Gama ya. Tapi gak banyak pemain baru, jadi memang mereka sudah kelihatan lah, kurang lebih sudah memahami apa yang perlu mereka lakukan. Dan mereka serius datang, bukan untuk main-main. Mereka main di Piala Presiden, artinya bukan untuk... Mereka datang ke Indonesia itu bukan untuk berwisata, tapi memang untuk coba memenangkan Piala Presiden. Jadi memang mereka serius mainnya. Persib juga serius, tapi bagaimana caranya bisa bermain bagus ketika para pemain ini baru pertama kali turun secara bersama. Jadi ya aneh saja kalau banyak yang mengejek ya bahwa Persib kalah, ya wajar lah, kalah lah. Begitu banyak pemain baru kok di dalam skuad. Zalnando juga saya melihat permainannya biasa saja. Kemudian siapa lagi tuh di belakang Dewangga oke. Tapi Febri yang saya bingung loh. Febri dimainkan sebagai bek kanan loh pada saat dia masuk di awal babak pertama tuh, karena Jufrianto cedera ya. Tapi oke juga dia pada saat overlapnya. Jadi memang sekilas kelihatan permainan beberapa menit menyatu tapi kemudian hilang. Menyatu hilang ya, karena ini baru awal. Tapi secara kualitas saya melihat ini jujur adalah pemain-pemain grade A+. Dan yang menarik yang saya baca di media massa bahwa setelah pertandingan Boyan Hodak tidak marah. Ya kan, bahkan dia puas ya karena dia melihat juga bagaimana keterampilan dari para pemain baru, plus begitu banyak pemain-pemain muda yang diberikan menit bermain. Nah, jangan salah, pemain-pemain muda juga perlu diberikan menit bermain supaya nanti muncul lagi pemain-pemain seperti Febri, Beckham Putra. Beckham saja belum bermain kan di pertandingan kemarin sore. Nah, menarik, kita tunggu lagi pertandingan kedua dari Persib Bandung nanti ketika mereka akan berhadapan dengan Dewa United. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan gambaran tentang Jordi Amat yang gabung ke Persija, Lily Pali yang gabung ke Dewa United, dan tentunya tentang performa dari para pemain baru Persib Bandung, karena banyak sekali di antara teman-teman yang DM saya yang menginginkan agar saya juga memberikan analisa tentang permainan Persib, tapi saya hanya bisa memberikan ulasan yang singkat karena memang ya pertandingan kemarin itu adalah pertandingan perdana dari Persib setelah mereka musim lalu kembali menjadi juara dari Liga 1. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.